Ya, berikutnya kita lanjut masih mengenai titik berat pada bidang. Yang ini yang ditanya titik beratnya terhadap alas. Berarti kalau terhadap alas yang kita lihat adalah sumbu Y. Dan ini bidang, berarti ini bisa kita pastikan bahwa ini adalah setengah lingkaran. Jadi di sini ada gabungan dari 3 bagian setengah lingkaran. 2 lingkarannya sama, yang ini tidak diarsir, dan 1 lingkaran yang besar. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu, kalau dia titik berat dari setengah lingkaran, Y sama dengan 4R per 3V. Ini 4R per 3V. Nah, sekarang kita lihat, kita mulai dari lingkarannya yang tidak diarsir. Maka kita cari dulu luasnya. A1 sama itu dengan A2. Ini misalnya yang pertama, ini yang kedua. Oke. Nah, yang pertama, yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Nih. Nah, A1 sama dengan A2. Kalau lingkaran, luasnya itu adalah VR kuadrat. Kalau setengah lingkaran berarti setengah VR kuadrat. Kalau jari-jarinya R. Sementara yang di sini untuk lingkaran yang tidak diarsir, bukan jari-jarinya yang R, tapi diameter. Maka jari-jarinya adalah R per 2. Baru diapakan? Dikuadratkan ini. Maka A1 sama dengan A2. Ya, ini kita buat tanda negatif karena tidak diarsir. Nah, sama dengan, berarti ini min setengah V, berarti sama itu dengan min V per 2 kali R kuadrat per 4. Nah, jadi hasilnya ini sama dengan min V R kuadrat per 8. Ini untuk A1 dan A2. Tanda min dia karena tidak diarsir. Oke, kemudian untuk sumbu Y1 sama juga dengan Y2 untuk Y-nya. Berarti 4R per 3V. Berarti 4R-nya adalah R per 2 per 3V. Sama dengan 4 bagi 2, 2 berarti tinggal 2R per 3V. Ini titik beratnya untuk sumbu Y. Dan itu masih lingkaran yang kecil yang tidak diarsir. Sekarang untuk lingkaran yang besar. Berarti A3 sama dengan setengah VR kuadrat. Setengah V, R-nya tetap R, jari-jari dari lingkaran besar lah R yang di sini. Berarti setengah V R kuadrat. Sementara Y-nya Y3 4R, R-nya jari-jarinya tetap R, berarti 4R per 3V. Maka sekarang yang kita lihat terhadap sumbu Y, karena ditanya terhadap alas, berarti Y1 A1 tambah Y2 A2 tambah Y3 A3 per A1 tambah A2 tambah A3. Ini. Jadi sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Oke. Maka untuk Y sama dengan Y1 sama tadi dengan Y2, 2R per 3V kali A1 minus tadi min V R kuadrat per 8 tambah Y2 sama 2R per 3V kali min V R kuadrat per 8. Ini ditambah
Y3. Y3-nya ini 4R per 3V kali setengah VR kuadrat. Berarti sama itu dengan VR kuadrat per 2 per min VR kuadrat per 8 tambah min VR kuadrat per 8 kemudian tambah VR kuadrat per 2. Kita selesaikan dulu yang di atas. Berarti sama dengan ini mati V-nya, R-nya jadi tambah 1. Ini mati, tinggal 4 kali 3 12. Berarti min R pangkat 3 per 12. Positif negatif jadi negatif. R pangkat 3 per 12. Kemudian ditambah ini mati 4 bagi 2 2 berarti 2R pangkat 3 per 3 per ini berarti min 2V R kuadrat per 8 tambah setengah ini kan 4 per 8 berarti 4V R kuadrat per 8. Maka Y sama dengan, berarti kalau kita lihat ini min 2 per 12 atau min R pangkat 3 per 6. Ini berapa per 6? Berarti kali 2 per 2 sama dengan 4 per 6. Berarti tambah 4 per 6 R pangkat 3 per, berarti ini min 2 tambah 4 berarti 2 berarti 2 V R kuadrat per 8. Maka Y sama dengan ini min 3 per 6 berarti setengah, berarti R pangkat 3 per 2 ini per V R kuadrat per 4. Maka Y sama dengan R pangkat 3 per 2 kali 4 per V R kuadrat. Berarti Y nya ini mati, tinggal ini mati 2R per V. Itulah hasilnya. Oke.